Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi di ibadah online. Walaupun masih online, tetap semangat kan? Apa kabar semua adik-adik? Pasti sehat, pasti penuh sukacita, pasti semangat. Wow, kakak melihat adik-adik semua udah duduk yang manis. Sudah pada sarapan, sudah pada minum susu. Bagus. Adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, sebelum kita lanjut ibadah selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu lah kami ada sampai saat ini. Karena kasih-Mu lah Tuhan Yesus, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Bapa, hati kami masing-masing. Engkau tahu ya Bapa, keberadaan kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, jikalau ada adik-adik yang sakit, tidak bisa beribadah, atau papa mamanya yang lagi sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Sehingga minggu depan adik-adik boleh beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Semua ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus sangat baik di hidup kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus dari hati kita yang terdalam. Seperti lagu berikut ini, I love you Jesus.
Sekarang Kak Preti mau tanya nih, siapa yang rajin baca Alkitab? Semuanya. Siapa yang rajin berdoa? Semuanya bagus adik-adik. Ya adik-adik, kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, itu membuat iman kita bertumbuh. Membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasang mata, kita buka telinga kita persiapkan hati kita, agar apa yang kita dengarkan melalui cerita Kak Anto bisa kita ingat, bisa membuat iman kita bertumbuh. Seperti lagu berikut ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Halo adik-adik, kita jumpa lagi di acara ibadah sekolah minggu. Kita memasuki tahun 2021 ini, kita mau mengawali dengan sukacita. Setelah minggu lalu, kita boleh beribadah pertama kali di awal tahun 2021 ini. Bila kita boleh memulainya dengan penuh sukacita. Berharap Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa, bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, buat kasih setiamu pada kami panjang minggu ini Tuhan, di awal tahun 2021 ini. Kami boleh memulainya, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Dan memasuki di minggu kedua ini, kami boleh bersyukur juga buat kesehatan, buat kesempatan boleh kami beribadah kepadamu ya Tuhan.
dan ajarkan kami untuk dapat mengenal lebih jauh mengenai firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan, firman-Mu boleh kami terima, dan menjadi sukacita buat kita semua. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah melihat, mendengar kisah mengenai penciptaan. Awal mula dunia ini dijadikan, dan kita sebagai manusia juga termasuk di dalamnya, diciptakan oleh Tuhan. Dari hari pertama ada terang, sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan isinya, termasuk kita manusia. Itu yang menjadi awal permulaan. Alkitab memulainya dengan penciptaan. Dan semuanya oleh karena firman Tuhan. Tuhan menjadikannya karena kasih-Nya kepada manusia. Dan kita mau lihat apa yang terjadi setelah Tuhan menciptakan semuanya itu. Kalau kita melihat, kita sudah melalui tahun 2020, banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang tidak kita mengerti, bahkan mungkin kita takut melihat pandemi di awal tahun. Sebelum pandemi ada banjir di awal tahun, kita dibuat takut, dibuat bingung. Dan kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan terhadap kita, umat manusia. Kalau di tahun 2020 kita merasa takut, padahal kalau kita lihat di awal-awal penciptaan, semuanya sudah tersedia. Tuhan sudah berikan semuanya. Tuhan sudah berikan apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakan. Namun, apa yang kita alami saat ini, baik itu pandemi corona, maupun banjir, maupun bencana yang lain, itu semua adalah hal, kesempatan untuk kita merenungkan apa yang kita bisa lakukan terhadap dunia ini. Bahkan Tuhan meminta kita untuk merawat dunia ini, untuk memelihara dunia dan isinya. Di awal penciptaan, Tuhan sudah menyediakan semuanya, baik tumbuhan, binatang, baik binatang di darat, di laut, di air, maupun di udara, tumbuh-tumbuhan, semua sudah Tuhan sediakan buat kita. Namun, ada satu hal yang Tuhan pesankan kepada kita manusia, khususnya kepada Adam dan Hawa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan awal mulanya, yaitu supaya tidak menyentuh, memakan buah yang ada di taman itu, di tengah taman itu, yang disebutkan sebagai buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi manusia dalam hal itu, Adam dan Hawa, juga diberikan kebebasan. Nah, bicara mengenai kebebasan, manusia diberikan hak untuk memilih. Kebebasan itu adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan jahat, atau apapun yang kita akan pilih, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga semuanya akan kembali kepada kita juga. Dan kita lihat apa yang Adam dan Hawa lakukan. Kita akan lihat di kisah Kejadian, di perikop
terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 itu menceritakan bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, awalnya Adam disebutkan manusia dan diberikan pendamping seorang wanita disebutkan Hawa. Mereka hidup sangat nyaman, semua serba tersedia, mau makan tinggal ambil. Yang Tuhan pesankan adalah jaga, ingat pesan Tuhan, pelihara. Semua adalah pilihan. Boleh dilakukan, tapi hanya satu yang dilarang, yaitu terkait dengan pohon pengetahuan yang di tengah-tengah. Itulah yang Tuhan pesankan, jangan disentuh ataupun dimakan buahnya. Namun apa yang kita lihat dari perikop yang kita baca tadi dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dikatakan bahwa ular juga diciptakan di situ. Ular sebagai bentuk dari iblis mencoba untuk menggoda, mencoba untuk mempengaruhi manusia. Dalam hal ini dimulai dari Hawa, perempuan itu ditanya oleh ular, bukankah Tuhan boleh memakan semuanya yang ada di taman ini? Taman itu begitu indah. Lalu perempuan itu menjawab, bukan, Tuhan melarang memakan buah yang ada di tengah taman ini. Nah, disitulah terjadi perbincangan antara manusia, perempuan itu, dan ular. Dengan lihainya, ular mempermainkan kata-kata sehingga Hawa terpengaruh dan mencoba untuk mengikuti jalan pikiran ular tersebut. Padahal pesan Tuhan sudah jelas, jangan memetik, memakan buah pohon pengetahuan tersebut. Dan ternyata karena melihat buahnya juga baik, menarik, maka Hawa mencoba untuk melihat, bahkan menyentuhnya. Bukan hanya menyentuh, bahkan mengambilnya. Kemudian memakannya. Ketika buah itu sudah dipetik, sudah dimakan, dan mungkin dirasakan enak, kemudian Hawa menawarkannya kepada Adam. Dan kita lihat di dalam perikop tersebut juga Adam tidak menolak, Adam tidak melarang, Adam tidak mencegah Hawa untuk melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan Adam juga menerimanya, memakannya. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan tersebut, terbukalah matanya sehingga terhadap dirinya sendiri pun Adam dan Hawa merasa malu karena mereka melihat bahwa mereka itu dalam telanjang. Yang semula mereka hidup di Taman Eden itu, mereka tidak merasakan hal yang dosa karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi ketika sudah memakan dari buah yang oleh Tuhan dilarang, mereka akhirnya bisa melihat bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Mereka melakukan dosa. Tetapi
yang jauh lebih daripada itu adalah ketika mereka biasanya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, akhirnya mereka pun menjadi takut, menjadi merasa tidak percaya diri ketika berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat ketika mendengar suara langkah Tuhan terdengar di taman tersebut, di Taman Eden itu, mereka takut dan bersembunyi. Sehingga Tuhan mencoba untuk memanggil. Mereka dipanggil oleh Tuhan, tapi mereka tetap ketakutan. Sampai ditanya, di manakah mereka? Dan mereka, Adam dan Hawa, mencoba untuk menyembunyikan dirinya. Dan untuk dirinya, karena malu, membuat pakaian sederhana dari daun, dia buat pakaian sederhana. Tapi bukan masalah buah yang dimakan itu, tapi satu hal yang Tuhan pertanyakan, apa yang kamu lakukan? Nah, ini pertanyaan yang mudah tapi sulit dijawabnya. Buat Adam, secara naluri manusia, dia refleks menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Adam adalah memang kesalahan. Tapi justru bukan mengakui dirinya salah, tapi yang dilakukannya adalah menunjuk, mempersalahkan Hawa. Hawa yang memberikannya kepadaku. Hawa yang merasa dipersalahkan oleh Adam juga membela dirinya. Bukan saya, tapi ular tersebut. Ular itu yang menawarkan. Ular itu yang mencoba menggoda saya. Karena ular itulah maka saya makan buah tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia berbuat dosa, dirinya tidak mengakui, tidak mau secara jujur mengakui, bahkan membuat dosa yang baru. Jadi bukan mengakui kesalahannya, tapi malah membuat dosa yang baru, mempersalahkan orang lain, berdebat, membenarkan dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan akibat dari dosa itu, mereka tersingkir dari Taman Eden. Nah, dari kisah tadi, kita bisa lihat bahwa ular sebagai perwujudan dari iblis, dia pandai memutarbalikkan kata-kata, mempertunjukkan hal yang menarik buat mata manusia. Dia bisa menggoda mata manusia. Dia bisa menggoda hati manusia. Disitulah manusia akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, satu ayat hafalan buat kita menjadi kekuatan buat kita, supaya kita tidak terpengaruh oleh dosa, tidak terpengaruh oleh iblis. Terambil dari Amsal 3 ayat 7, menyebutkan, kita buka Amsal 3 ayat 7b, Amsal 3 ayat 7b, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah menjadi ayat hafalan buat kita. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang Tuhan mau pesankan kepada kita adalah kita diminta untuk hidup hanya takut kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan saja. Dan pesannya adalah jauhilah kejahatan. Satu dosa akan melahirkan dosa yang baru lagi. Jadi
kita mau belajar untuk hidup hanya bersandar pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu pada kami. Tuhan pimpin, sertai langkah kehidupan kami di tengah badai virus corona ini Tuhan, yang melanda kehidupan kami umat manusia. Ajar kami Tuhan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran ini, ajar kami untuk tetap senantiasa bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menghindari, menjauhi hal-hal yang jahat di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat memilih yang benar. Semua pilihan sudah tersedia, tapi mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat Tuhan untuk melihat apa yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami musrahkan seluruh hidup kami, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Uangnya boleh kita masukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya boleh adik-adik titip kepada papa dan mama. Nanti setelah kita boleh beribadah di gedung gereja, amplopnya boleh dibawa atau boleh juga ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini. Sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, ini semua berasal dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Amin. Adik-adik, sekarang kita buat aktivitas ya. Aktivitas buat batita seperti gambar ini, coba dilihat adik-adik. Di sini ada Taman Eden dan Adam dan Hawa. Adik-adik boleh warnain dulu Adam dan Hawa, lalu digunting dan ditempel di Taman Eden. Oke adik-adik. Adik-adik, aktivitas TKA, TKB, nih boleh dilihat gambarnya dulu. Di sini ada 4 buah gambar. Gambar ini ngacak ya. Adik-adik boleh mengurutkan gambar ini cerita Adam dan Hawa. Boleh membuat angka nomor 1 yang mana nih ceritanya dulu. Ya, adik-adik
TKA, TKB pasti udah ngerti ya. Jadi di sini mengurutkan kisah Adam dan Hawa. Kasih nomor ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Sekarang aktivitas buat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini adik-adik boleh lihat dulu ya. Di sini ada gambar Adam dan Hawa. Adik-adik boleh warnai. Setelah itu adik-adik tulis beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk menjauhinya. Contohnya 1, tidak boleh mencontek. Cara kita supaya tidak mencontek berarti harus rajin belajar. Adik-adik boleh tambahin lagi 2, 3, boleh sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai cerita Adam dan Hawa yang tidak taat akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus taat dan melakukan yang baik menurut firman Tuhan. Dengan cara menuruti nasihat orang tua, rajin belajar, menuruti nasihat guru di sekolah, rajin berdoa. Karena kalau kita melakukan itu semua, kita menjadi anak yang baik dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu berikut ini, baik dan taat. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ibadah kami sudah selesai. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar dan bimbing kami Tuhan untuk selalu taat kepada Engkau. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk dapat mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat aktivitas kami seminggu ke depan. Adik-adik yang mulai belajar secara online, Engkaulah yang memberkati Tuhan, Engkau yang menjaga adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang baik, seminggu ke depan ini
Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus, minggu depan kami boleh bertemu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita udah selesai. Kita bertemu di minggu depan. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.